Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati tokoh-tokoh FKUB, baik FKUB Sulawesi Utara maupun FKUB Kota Manado yang tadi sudah diperkenalkan, Pak Sekretaris FKUB Manado, Pak Pendeta Paus, ya, Pak Pendeta Stevi beserta istri, juga Pak Dewa, ya, Pak Imade dari Wakil Ketua Parisada Hindu, ya, juga Pak Ferry dari perwakilan Buddha, Pak Rival Kalalo, ya, juga Wakil Ketua, Pak Ketua atau Wakil Ketua ya, Ketua FKUB juga salah satunya, ya, Pak Saban Mauludi, kan banyak biasanya ya. Ya. Apalagi tadi ada yang udah disebutkan tapi saya agak terlambat mencatat. Oh iya, Dr. Tahir, ya. Juga saya hormati Ketua DPW PKS Sulawesi Utara serta seluruh jajaran juga hadir, Ketua MPW juga ya, Kota DPRD Provinsi hadir, juga anggota kota hadir, juga dokter. Hadirin hadirin sekalian, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Senang sekali, bahagia pada malam hari ini saya bisa berjumpa secara langsung dengan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dalam suasana, saya kira kita bicara santai aja, ya. Nggak ada ketegangan, nggak ada apa, kita ingin sharing aja, ya, dalam upaya untuk bagaimana kita membangun negeri ini ke depan yang lebih baik. Tentu ini menjadi penting bagi saya karena saya hari ini diamanahi sebagai Presiden PKS, ya, di mana kita ingin membawa PKS sebagai bagian dari elemen bangsa ini untuk bisa bersama-sama dengan seluruh elemen-elemen yang ada di negeri kita tercinta. Tentu kita menyadari bahwa dalam membangun bangsa ini terlalu berat kalau ditanggung sendirian, ya, karena sedemikian luasnya wilayah negeri kita dan sedemikian kompleksnya berbagai permasalahan, baik dari sisi budaya, sisi bahasa, ya, agama dan sebagainya, sedemikian kompleks. Oleh karena itu ada dalam sebuah pepatah, cuma berbahasa Arab, sebuah syair, ya. Itu diungkapkan, mata yablughul bunyanu yawman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdimu. Kapan akan sempurna sebuah bangunan kalau kamu membangun sementara orang lain menghancurkan, ya. Kalau al-fubanin khalfahum hadimu kafa, kalau 1000 orang membangun, menghancurkannya cukup oleh 1 orang saja. Pakai fabibanin khalfahu al-fuhatimi. Bagaimana kalau 1 orang saja membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan? Tentu akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan saya menjumpai teman-teman PKS di daerah, saya menyengajakan untuk meminta nasihat, masukan dari tokoh-tokoh agama, berangka memang apa semua yang bisa kami lakukan, kami perbuat sebagai bagian kecil dari elemen bangsa ini. Kemarin ketika ke Ambon, saya juga bertemu dengan tokoh-tokoh agama di Ambon, di antaranya Pendeta Paul, itu memberikan juga masukan-masukan sedemikian banyak bahwa memang harus ada upaya-upaya tadi untuk semakin merekatkan berbagai elemen-elemen anak bangsa ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentu kita sudah sangat mengenal, ya, semua tentang bagaimana keindahan, keelokan Sulawesi Utara, ya. Orang katanya ini mengenal sebagai bumi nyiur melambai, luar biasa indahnya. Saya baru pertama kali, mohon maaf Pak,
injakan kaki ini di Sulawesi Utara ya. Dan mungkin ini juga provinsi yang ke-32 sejak saya jadi presiden PKS saya kunjungi ya. Insya Allah setelah 2 provinsi lagi, mungkin Kalimantan Selatan dan Kepulauan Riau, saya rencana mau membuat buku yang berjudul Merajut Nusantara gitu. Nanti insya Allah buku-buku yang terdahulu yang saya tulis, insya Allah saya akan berikan sebagai kenang-kenangan pada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Saya sebelumnya ini berjudul Merawat Indonesia. Nah, jadi saya melihat bahwa sungguhnya banyak nilai-nilai yang sudah diberikan oleh founding father kita, sedemikian memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana kita perlu membangun kebersamaan. Saya kira kita mengenal apa tadi juga saya diskusi dengan teman-teman di TVRI Sulawesi Utara, bahwa dalam kaitan budaya tadi, ya tokoh seperti pahlawan nasional Samratulangi yang memberikan pesan-pesan yang pesan mempersatukan. Kalau nggak salah ungkapan Torang Semua Basudara itu dari beliau. Nah itu berupaya untuk bahwa kita ini memang masih ada persaudaraan yang ini titik-titik temu yang memang harus kita rajut ya. Atau juga ada falsafah di Minahasa, saya kira itu tadi saya baru tahu juga tadi, Citau Tibowo Tumowo Tau gitu ya. Itu konon katanya inilah orang hidup menghidupi dan memanusiakan orang lain ya, yang mungkin dalam bahasa yang saya kenali dalam Islam itu insaniyatul insan gitu, memanusiakan manusia. Kalau orang Jawa mengatakan muwongke, memanusiakan manusia. Jadi falsafah tersebut ini banyak semakin tersebar, dan semakin kita ke berbagai daerah semakin memahami bagaimana sungguhnya para pendahulu kita, founding father kita sedemikian berusaha justru mencari titik-titik temu di dalam kehidupan bernegara ini. Sehingga belajar dari itulah sesungguhnya kita semakin paham bagaimana justru para founding father kita semakin bisa untuk menjaga kebinekaan dan menjaga kerukunan ini. Oleh karenanya kita melihat dalam perjalanan membangun bangsa ini, baik Bung Karno, Bung Hatta, bukan berarti tidak ada perbedaan di antara beliau-beliau ya, tetapi ketika menyelesaikan ternyata bisa selesai dengan cara yang terbaik. Begitu juga dengan Sultan Syahrir, Nasir, Alexander Maramis ya, termasuk adalah Samratulangi. Ini adalah insan-insan pemimpin yang perlu dijadikan teladan saya kira dalam upaya menyikapi berbagai perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita bernegara di negeri ini. Oleh karena itu, kalau kita belajar saya kira dengan nilai-nilai ini, tentu kita akan semakin memahami dan insya Allah akan banyak titik-titik temu yang kita akan bisa lakukan. Saya kira ini sebagai pengantar, mungkin nanti saya ingin dapat ya masukan-masukan dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ke dalam kesempatan ini, insya Allah kita bisa saling memahami, saling mengetahui berbagai tugas dan posisi kita masing-masing, dan dari situlah insya Allah kita akan bersama-sama berupaya bersatu membangun negeri kita tercipta yang sangat besar ini. Demikian saya kira sambutan pengantar dari saya. Saya akhiri dengan sebuah pantun, sungguh senang hati ini jumpa saudara di Minahasa. Mari kita rawat negeri ini, kolaborasi untuk kemajuan bangsa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.